Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvi Nur Aida Widinawati. Saya dari ASB. Saya di sini akan membawakan materi peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, perkembangan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafa ar-Rasyidin yang dimulai pada tahun 441 Hijriah atau 661 Masehi. Dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus mulai terbentuk sejak terjadinya peristiwa Tahkim pada Perang Siffin. Perang yang dimaksud untuk menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Semula itu akan dimenangkan oleh pihak Ali, tetapi melihat kekalahan itu, Muawiyah segera mengajukan usul kepada pihak Ali untuk kembali kepada hukum Allah. Dalam peristiwa Tahkim itu, Ali telah terpedaya oleh taktik dan siasat Muawiyah yang ada akhirnya ia mengalami kekalahan secara politis. Sementara itu, Muawiyah mendapat kesempatan untuk mengangkat dirinya sebagai khalifah sekaligus raja. Dinasti inilah yang untuk pertama kalinya mendobrak sistem pemilihan pimpinan yang sedari awal dijalankan secara musyawarah mufakat menjadi keluarga atau monarki. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Nama dinasti Umayyah dinisbahkan kepada Umayyah bin Abd Syams bin Abdul Munaf. Muawiyah dipandang sebagai pembangun dinasti ini. Oleh sebagian sejarawan dipandang negatif, sebab keberhasilannya memperoleh legalitas atas kekuasaannya dalam perang saudara di Siffin. Terlepas dari itu, dalam diri Muawiyah terkumpul sifat-sifat seorang penguasa, politikus, dan administrator. Pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, terdapat beberapa khalifah yang sangat berpengaruh. Di antaranya adalah Al-Walid bin Abdul Malik Umar bin Abdul Aziz. Di bawah kepemimpinannya, Al-Walid bin Abdul Malik, kekuasaan Islam meluas ke Spanyol atas peran pasukan yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Bukan hanya itu, karena kekayaan kerajaannya sangat semakin menumpah ruah, sektor pembangunan yang diutamakan pembangunan masjid, pabrik, dan sumur digalakkan. Harus diakui memang, masa kepemimpinan Bani Umayyah terdapat banyak sekali kemajuan yang telah dicapai, baik di bidang politik, di bidang keilmuan, ataupun di bidang lainnya. Pada waktu itu, banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan oleh para khalifah Bani Umayyah yang menguntungkan banyak masyarakat, khususnya umat Islam. Namun, semua itu sirna begitu saja semenjak munculnya kelompok-kelompok yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan Bani Umayyah, seperti Khawarij, Syiah, dan kelompok Muslim non-Arab. Tidak adanya kejelasan sistem dan ketentuan pergantian khalifah disinyalir sangat kuat menjadi dalih ketidakpuasan tersebut. Ditambah lagi tidak ada niatan atau sikap untuk menggalang persatuan menjadi hal paling krusial, sehingga antara kedua belah pihak yang bersaing malah semakin meruncing menuju konflik. Bukan hanya itu saja, sikap bermewah-mewahan sebagian keluarga di lingkungan khalifah membuat mereka tidak mampu menanggung beban negara yang sangat berat. Terlebih, terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad oleh tentara Abbasiyah di kampung Busir, daerah Bani Suef, menjadi tanda berakhirnya dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Kemunduran dinasti Bani Umayyah.
Di antaranya adalah rusaknya moral para khalifah dinasti Umayyah, kekacauan suksesi kepemimpinan, perpecahan di masyarakat, munculan kelompok-kelompok pemberontak, melemahnya kekuatan militer Suriah. Sumber yang saya ambil dari jurnal uinsu.ac.id. Perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah mewarisi imperium besar dari dinasti Umayyah. Dengan warisan tersebut, mereka dapat untuk mencapai hal lebih banyak karena landasannya telah dipersiapkan oleh dinasti Umayyah yang besar dan Abbasiyah yang pertama memanfaatkannya. Penggantian dinasti Umayyah kepada dinasti Abbasiyah bukan hanya sekedar pergantian dinasti, tetapi merupakan suatu revolusi dalam sejarah Islam, sehingga pada perkembangannya akan banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan dan penemuan-penemuan baru. Dan revolusi ini suatu titik baik yang sama pentingnya dengan revolusi Perancis dan revolusi Rusia di dalam sejarah Barat. Sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. Dinasti Abbasiyah merupakan kelanjutan dari dinasti Umayyah. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari salah seorang dari paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Abbas ibnu Al-Muttalib ibnu Hashim. Orang Abbasiyah merasa lebih bentuk daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam karena mereka adalah cabang dari Bani Hashim yang secara nasab keturunannya yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Menurut mereka, orang Umayyah secara paksa menguasai khalifah melalui tragedi Perang Siffin. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka mengadakan pemberontakan terhadap Bani dinasti Umayyah. Saat pergantian kekuasaan dari dinasti Umayyah kepada dinasti Abbasiyah, banyak diwarnai dengan pertumpahan darah. Meskipun kedua dinasti ini berlatar belakang agama Islam, akan tetapi dalam pergantian posisi pemerintahan melalui perlawanan yang panjang dalam sejarah Islam. Dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, menjelang berakhirnya akhir dinasti Umayyah, terjadi bermacam-macam kekacauan yang diantaranya lain disebutkan: satu, penindasan yang terus-menerus terhadap pengikut Ali dan Bani Hashim pada umumnya. Yang kedua, merendahkan kaum muslimin yang bukan bangsa Arab sehingga mereka tidak diberi kesempatan dalam pemerintahan. Dan yang ketiga, pelanggaran terhadap ajaran Islam dan hak-hak asasi manusia dengan terang-terangan. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Dia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan di seluruh negeri. Abu Abbas kemudian didaulat menjadi khalifah pertama Bani Abbasiyah. Tahun 750 Masehi diproklamasikan berdirinya pemerintahan Bani Abbasiyah di Kufah. Khalifah pertamanya adalah Abu Abbas Ash-Shafah yang dibaiat di Masjid Kufah. Ahli sejarah membagi pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode yang didasarkan pada kondisi politik pemerintahan, yaitu yang pertama, periode pertama pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Pada periode ini terdapat pengaruh Persia, yaitu maksudnya keluarga Bamak dalam pemerintahan Bani Abbasiyah dan dalam bidang ilmu pengetahuan. Puncak kejayaan terjadi pada periode ini, yaitu ketika dipimpin oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Semua sektor perekonomian maju, ilmu pengetahuan berkembang pesat sehingga rakyat menjadi sejahtera. Periode kedua pada tahun 847 sampai 940 Masehi, bangsa Turki yang menjadi tentara mulai mendominasi pemerintahan Bani Abbasiyah.
mereka memilih dan menentukan khalifah sesuai dengan kehendaknya. Pada masa ini, Bani Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Dan yang ketiga, periode ketiga, tahun 945 sampai 1055 Masehi. Pada masa Bani Abbasiyah di bawah kekuasaan Bani Buwahi, khalifah posisinya makin lemah, hanya seperti pegawai yang digaji saja, karena Bani Buwahi berpaham Syiah sedangkan Bani Abbasiyah berpaham Sunni. Periode keempat, tahun 1055 sampai 1199 Masehi. Periode ini ditandai dengan masuknya Bani Saljuk dalam pemerintahan Bani Abbasiyah karena telah mengalahkan Bani Buwahi. Keadaan khalifah mulai membaik, terutama bidang agama, karena Bani Saljuk dengan Bani Abbasiyah sama-sama sepaham Sunni. Periode kelima, tahun 1199 sampai 1258 Masehi. Pemerintahan Bani Abbasiyah tidak berada di bawah kekuasaan siapapun, tetapi wilayah kekuasaannya hanya tinggal Baghdad dan sekitarnya. Pada tahun 1258 Masehi, tentara Mongol dipimpin oleh Hulagu Khan masuk kota Baghdad, menghancur leburkan kota Baghdad dan isinya, sehingga berakhirlah Bani Abbasiyah. Kemunduran dinasti Abbasiyah. Faktor-faktor penyebab kemunduran yaitu yang pertama pada faktor intern. Yang pertama, kemewahan hidup di kalangan penguasa. Perkembangan peradaban ini dan kebudayaan serta kemajuan besar yang dicapai dinasti Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung mencolok. Setiap khalifah cenderung ingin lebih mewah daripada pendahulunya. Kondisi ini memberi peluang kepada tentara profesional asal Turki untuk mengambil alih kendali pemerintahan. Yang kedua, perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Perebutan kekuasaan dimulai sejak masa Al-Ma'mun dengan Al-Amin, ditambah dengan masuknya unsur Turki dan Parsi. Dan yang ketiga, konflik keagamaan. Sejak terjadinya konflik antara Muawiyah dan Khalifah Ali yang berakhir dengan lahirnya 3 kelompok umat yang senantiasa berpengaruh pada masa kekhalifahan Muawiyah maupun masa kekhalifahan Abbasiyah, adalah kelompok Sunni dan kelompok Syiah. Walaupun pada masa-masa tertentu antara kelompok Sunni dan Syiah saling mendukung, misalnya pada masa pemerintahan Buwahi, antara kedua kelompok tak pernah ada satu kesepakatan. Dan yang kedua ada faktor ekstern. Yang pertama, banyaknya pemberontakan, dan yang kedua, dominasi bangsa Turki. Dan yang ketiga, dominasi bangsa Persia. Nah, untuk sebab-sebab kehancuran dinasti Abbasiyah dibagi menjadi dua, yaitu faktor ekstern dan faktor intern. Yang pertama, faktor intern. Yang pertama, lemahnya semangat patriotisme negara menyebabkan jiwa jihad yang diajarkan Islam tidak berdaya lagi menahan segala amukan yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Yang kedua, hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian yang dibuat, sehingga kerusakan moral dan kerendahan budi menghancurkan sifat-sifat tidak yang mendukung negara selama ini. Dan yang ketiga, tidak dipercaya pada kekuasaan sendiri. Dan yang keempat, fanatik mazhab, persaingan dan perebutan yang tiada hari tanpa henti. Dan yang kelima, kemerosotan ekonomi terjadi karena banyaknya biaya. Dan yang kelima yaitu kemerosotan ekonomi terjadi karena kebanyaknya biaya yang digunakan untuk anggota tentaranya, banyak pemberontakan dan kebiasaannya itu. Dan yang kedua yaitu faktor ekstern. Faktor ekstern ini disintegrasi akibat kebijakan untuk lebih mengutamakan pembinaan, peradaban dan kebudayaan Islam daripada politik. Provinsi-provinsi tertentu di pinggiran mulai melepaskan diri genggaman penguasa Bani Abbasiyah. Mereka bukan sekedar memisahkan diri dari kekuasaan khalifah, tetapi memberontak dan berusaha merebut pusat kekuasaan Baghdad. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak luar dan mengorbankan umat yang berarti juga menghancurkan sumber daya manusianya.
Sumber ini diambil dari buku Sejarah Peradaban Islam oleh Dedi Supriyadi MAG. Sekian penjelasan dari saya untuk peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Apabila ada kurangnya dan pengucapan dalam berkata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.